gelar daripada istri Abu Lahab. Apa itu Ummu Jamil? Mudah bahasa Padang bolaknya Bu, ina na jogi tapi topa. Ibu-ibu yang cantik. Jamil, Jamal beda Bu. Kalau Jamil cantik rupa, Jamal cantik akhlak. Kalau mencari istri yang dua-dua inilah Jamil, Jamal, jogi rupona, jeges akhlak. Dan daripada cantik saja baguslah Jamal. Untuk apa rupa yang cantik kalau tidak ada akhlak? Tidak ada, percuma. Itulah kotornya akhlak daripada Ummu Jamil. Keponakan sendiri, iri hati dihianati. Sehingga bukan hanya diceritakan orang, Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tabba. Tapi ada pembela Pak. Siapa itu? Hamzah. Hamzah itu paman Nabi. Kenapa? Ketika Nabi berumur, setelah dia menyampaikan dakwah, setelah dia diangkat menjadi Rasul 6 tahun, barulah masuk Islam Hamzah. Baru Islam Hamzah. Selamanya ini belum mau Hamzah masuk Islam. Apa latar belakang Hamzah masuk Islam? Aduan seorang wanita. Hamzah, badanmu begitu kuat, tegak, tegar, tapi percuma badanmu yang tegak, tegar itu. Kenapa kau biarkan keponakanmu Muhammad, anak saudaramu, cucu daripada ayahmu, dihina orang, dijelek-jelekkan orang, sekalipun kau tidak masuk ke dalam agamanya, jangan biarkan dia dihina orang. Siapa yang menghina? Kata Hamzah. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal? Dia pun mencari Abu Jahal, mengadakan perhitungan. Akhirnya Hamzah masuk Islam. 3 hari Bu, Bapak Ibu, ini tarikh dulu ini. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Umar pun masuk Islam. Sehingga Hamzah, Umar masuk Islam, Islam makin jaya. Murpade memaningkat Islami. Apa artinya? Kalaulah Bapak Ibu, kalaulah orang yang punya karisma, orang yang punya pengaruh, tokoh-tokoh masyarakat mau mendukung Islam ini akan jaya. Kalaulah tokoh masyarakat, orang yang berpengaruh, orang yang punya harta, orang yang disegani, mau meramaikan masjid, masjid itu pasti ramai. Tolong Bapak Ibu bantu agama Allah ini. Kalau kami Ustadz ini Bu, banyak tidak punya karisma, mulai hilang. Di zaman Nabi Musa siapa yang idolakan? Datu isinya di lorahun dukun, mudah malu yang mengaji disegani. Artinya apa? Pandai dia membuat sihir, tongkat bisa jadi ular, diidolakan, disegani orangnya. Itu di zaman Musa. Di zaman Nabi kita bergeser, yang diidolakan adalah orang-orang berilmu, yang berilmu tinggi dalam agama, disegani, dihormati, diidolakan, dihargai pendapatnya. Di zaman belakangan ini, maaf Bapak Ibu, mulai bergeser. Bukan lagi ilmu agama yang diidolakan. Fakta ini di depan mata kita. Siapa yang diidolakan? Orang-orang berharta. Walaupun kita ustadz, penceramah, ya, dikenal orang lah mungkin, tapi kurang pengaruhnya. Tidak ada karismanya. Kenapa? Masalah ekonomi agak lemah. Makanya kalau Bapak ingin mendukung agama ini, bantulah para guru-guru kita, tunjanglah perjuangan dakwah ini. Kadang alim ulama ini macam gula merah Bu dibuat orang, apalagi di kampung. Gula merah itu banyak manfaatnya tapi jarang disebut namanya.
Itabusio pisak sitabar, tabusio na kinani gulo merah, maconok makolak, masak, isapay halak, ada penuk kopi mu, conok pisang, tidak pernah conok gula itu. Kau belikan kacang hijau, kau bubur, masak, apa yang dimakan? Bubur kacang hijau. Enggak pernah ada orang bilang bubur gula. Tapi kalau penyakit baru, diingatlah gula. Apa itu? Oh, ini teh manisnya kurang manis. Aduh, keotik na sundenya gulo na ninda no bargula. Terlalu manis, na tong gimana ngat kopion. Aduh, kebenya itu cendok gulo na ninda. Media yang datang, kenapa enggak ikut dia sholat tarawih? Oh, menyunggul penyakit gulonia. Ingat, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau bantu agama Allah, kau akan dibantu oleh Allah. Kau tolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Ya Ustaz, apakah Allah tidak mampu menolong agamanya? Kenapa kita harus yang menolong agama? Allah bukan tidak mampu, tetapi apa perjuangan kita? Mana perjuangan kita? Cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Bantu. Wa yusabbit aqdamakum, biar kokoh tempatmu berpijak. Segan halak tuiba, marar gaiba, mur kokoh si jongjongan niba. Dia tinggal di kilometer 18, mur marar gaiba, nagina holit daudatan, napahla andi, lapang kokoh tempatmu berpijak. Disegani orang, mararga mararat tihobarmu di masyarakat. Inilah usia. Ini tadi yang kita ambil pelajaran dari masuknya Hamzah dan Umar masuk Islam. Siapa lagi pembela Nabi, Bapak Ibu? Abu Thalib, paman Nabi. Tapi saya ketika Abu Thalib sakit, Nabi mengajak Abu Thalib agar masuk Islam. Oh, udah ucapkan udah asyhadu alla ilaha illallah. Oh, udah su tolong udah sutar doa udah godok konon ni Abu Thalib dosa hadat. Hampir juga nya Abu Thalib masuk Islam. Ganjalnya cuma satu. Abu Jahal ada di sampingnya. Itu aja. Abu Jahal melarang. Abu Thalib, kau adalah tokoh di Makkah ini. Apakah kau mau mengikuti agama Muhammad yang tidak jelas ini? Tengok pengaruh Muhammad, orang-orang yang tidak dapat makan, orang-orang melarat semua. Kau adalah tokoh. Jangan kau tinggalkan kebiasaan jahiliyah kita yang sudah berpuluh-puluh bahkan beratus tahun. Apakah kau tega Abu Thalib masuk kepada Muhammad? Dari situlah, dari perkataan Abu Jahal, Abu Thalib tidak berani masuk Islam pada saat itu, sehingga dia pun menembuskan napas terakhir tanpa iman. Didoakan Nabi. Apa doa Nabi? Oh Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, sekalipun pamanku ini tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah, tapi dia mati-matian membela Islam, ikutlah dia diboikot di antara dua bukit 3 tahun makan dedaunan bersama kami orang-orang Islam. Ya Allah, hapuskanlah kejahatan pamanku ini ya Allah. Spontan turun ayat, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil mu'minin walau kanu uli kurba. Muhammad tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan, meminta kepada Allah supaya orang-orang musyrik diampuni sekalipun itu kerabat dekatnya. Secara lahiriah dari teks ayat ini, kalau tidak satu akidah, kalau dia sudah meninggal Bapak Ibu, tidak bisa kita doakan diampuni. Tapi barangkali semasa hidupnya masih bisa. Ya Allah, tunjukilah isi polan itu agar dia masuk Islam, bisa. Inilah. Tapi sungguh pun begitu Bapak Ibu, kita tidak boleh buruk sangka, karena Abu Thalib itu paman Nabi.
Ada juga ulama kita yang berkata Abu Thalib masuk surga. Wallahu a'lam, itu urusan Allah. Semoga paman Nabi, itu paman Nabi. Kita ikut malu. Jangan kita bilang Abu Thalib masuk neraka, Bapak Ibu. Tapi yang jelas nggak bisa didoakan. Kenapa Abu Thalib tidak mau masuk Islam? Karena Abu Jahal. Berarti bahasa lainnya Abu Jahal itu adalah kawan jahat bagi Abu Thalib. Kawan jahat. Pelajaran kita petik dari sini, hati-hati dalam kehidupan ini. Siapa yang layak menjadi sahabat kita? As-sahabatu tasriqut tabi'iyah. Persahabatan itu bisa mencuri tabiat. Bergaul kita dengan orang jahat, lama-lama kita menjadi orang jahat. Kalau kita duduk di penjual minyak wangi, minyak bunga, kita pun ikut harum, doti bau sekus. Mulai paju koi lambung itu kang las, matombuk jilbabmu. Bentim borna, ya kan begitu. Itu perumpamaan. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu, hati-hati memilih kawan Bapak Ibu. Bukan saja ibu-ibu saja, bapak-bapak harus hati-hati. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, ekonomi sudah bagus, bangkrut. Kenapa? Pelakor. Tahu ibu pelakor? Penggoda laki orang, sarsar rumah tangganya. Ada orang yang sudah bagus kedudukannya, dimutasi, dipecat bahkan. Kenapa? Salah pergaulan. Banyak. Hati-hati memilih teman. Elo Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Elo Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Anggo di batu nagodang nagira tara tundalinang, ini ada halak tara kurincir. Di batu namenek kerikil tajam. Jangan sepelekan masalah kecil, itu yang buat bahaya. Jangan. Kadang kita nanam cabai, banyak kita mengeluarkan cabai, ya kan? Bisa-bisa 200 kilo panennya setiap minggu, sehingga nomor handphone daripada toke-toke cabai banyak di HP kita. Enggak apa-apa, habis musimnya cabai itu nomor HP toke-toke cabai hapus. Itu apa? Enggak perlu lagi, enggak ada narasi kita. Saya kalau bulan Maulid, bulan Isra Mi'raj, banyak nomor wanita di handphone saya. Kalau sebulan Mikrat hapus masudene. Padahal itu kan masalah kecil. Tarmis sekolah cokot dia. Bagaimana perhatian suaminya? Pelan-pelan Tuhan berlari, hati-hati jika melompat. Pelan-pelan Tuhan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Nih, dongan martata bahat dodapot, ngodongat tangis borat jalakan. Anggodongat tangis domang, somahoy pinggir dalanan di sirpak doluan, 1000 sadari on dapot dodongan. Parle 50.000 sahala. Bayar salupui. Kadang kita menghamburkan duit salah sasaran Bapak Ibu. Pergaulan memang perlu sekali-sekali. Nah, tapi karena pujian orang, toke dong haram kantong. Itu teman ketawa. Tapi nggak usah sekali, nggak apa-apa pergaulan.
Kadang uang kita keluar percuma, tapi ayah ibu menderita di kampung. Bapak ibu mau uang kita keluarkan di warung 300.000, 700.000, tapi untuk mama sambal belacan di rumah harus kita pikirkan. Ini tadi Abu Thalib meninggal, pembela hilang satu. 3 bulan disusul Khadijah, istri tercinta pun berpulang. On bemenai dokon tahun ini amul husni, tahun duka cita. Hampir-hampir Nabi tidak mau menikah lagi. Kenapa? Saking baiknya Khadijah. Anggunung mati ada bumi, anggunung mati suami imai nadong nadingot penajat. Makanya nama ulah konta pahami, honok penarap, honok kanto na marsara, at taray nama ulah. Jangan terlanjur perkataan sampai mendarah daging tidak bisa dimaafkan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada tulangnya. Sajahat-jahat nijol ma pasti ada kebaikannya. Segemuk-gemuknya ikan pasti, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Salah bilang. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Bopedengkan ruani halaki pasti ada kelemahan. Khadijah Rasulullah on malairok menjadi contoh dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada orang akad nikah, Ustadz P3N selalu membawakan doa ini, tidak pernah ditinggalkan. Adlib bainahuma kama allabta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra. Tidak terbayangkan ketika Khadijah mau menghembuskan napasnya, ya Rasulullah, tidak bisa lagi aku berbuat baik kepadamu. Ya Rasulullah, setelah aku meninggal dunia nanti, kumpulkanlah tulang belulangku ya Rasulullah. Anggodo merura nagot ciborangonmu, nagot lupa tonmu bondar-bondar atap mahuli-holiki imabain jambatan muda. Yang ada di soli dekut kamu muda tuh deh. Rasulullah masuk ke rumah bersalam 3 kali, enggak bangun, tidur dia depan rumah. Telentangkannya sorbannya, tidur dia. Inilah yang kita contoh. Tidak pernah dia main tok bu. Kalau di kampung sering orang kembalilah ajaran Islam. Ini bukan ajaran Islam. Kalau masuk rumah tok. Ada ajaran Islam, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berakibat fatal. Datang istri dibukanya. 3 hari kemudian si suami pergi ke Medan. Ini sudah bisa dicontoh kawan. Dibuka istri. Enggak bisa dibedakan kalau tok. Coba kalau salam. Rumah besar dari pintu depan pintu belakang 25 meter. Si istri di dapur bersama tetangga ngobrol-ngobrol. Salam dari depan suaminya. Assalamualaikum. Datang tamu tetangga. Coba buka pintu, ada di situ tamu di depan. Itu bukan tamu itu bu, anakmu deh. Tanda dia suaranya suaminya. Kalau tok nggak bisa dibedakan. Makanya kembalilah ajaran Islam. Islam itu tinggi jaya. Inilah diajarkan Nabi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak pernah durhaka. Habis semua hartanya ikhlas. Sampai Aisyah pernah cemburu. Aisyah karena Nabi terlanjur menyebut kebaikan Khadijah. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Saya merasai kalau sudahlah berganti istri pertama, jangan sebut-sebut kebaikannya kepada istri penggantinya. Gak boleh pantang. Gue udah pernah lodok kolonmu.
Anggua kang muna yolo lagi digorengi atau rumon itu tumi do udah malusot cude putih do imbulunion bay miak makan pedia isa kilo do dia isa bulan dong at 3 kilo sa poken urang do miak makan damar do mo bibe cemburu Aisyah. Ya Rasulullah, ahamalanga kelebihan ni Khadijah senau. Padahal itu Khadijah kau nikahi umur 40 tahun, kau umur 25. Sedangkan saya Aisyah umur 9 tahun sudah dijodohkan ayahku aku kepadamu. Apalah kelebihan Khadijah daripada saya? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, berapapun kalian menjadi istriku, enggak bisa kalian menyamai mengungguli Khadijah. Belum ada wanita masuk Islam, Khadijah telah masuk pertama. Belum ada orang mengulurkan tangan membantu Islam, Khadijah sudah melepaskan seluruh hartanya supaya Islam ini jaya. Berapapun kalian menjadi istriku, tidak ada yang bisa memberikan anak. Satu-satunya yang memberikan anak adalah istriku Khadijah. Ditambah satu lagi, ibu daripada Ibrahim yang bernama Mariatul Qibtiyah. Kata para ulama, ada yang bilang istri Nabi 9, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12, bahkan ada yang bilang 13. Istri yang 13 cuma 2 yang ada anaknya, yaitu Khadijah dan Mariatul Qibtiyah. Anak Maria Ibrahim. Makanya jumlah anak Nabi 7 orang yang dinyanyikan grup Marawis. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. 7 putra putri Nabi. Bapak Ibu, sikit untuk ibu-ibu. Sabotulna parumen marabiboto. Ummomo do kaum ibu ada boru masuk surga daripada halak lain suatu. Hamu 4 langkah bisa dihamu surga. Amai pertama jaga sholat 5 waktu loh dah. Seandainya ibu-ibu tidak sholat sunat tidak apa-apa. Dari hadis Nabi ini. Yang kedua puasa Ramadan. Seandainya ibu-ibu tidak puasa sunat tidak apa-apa, asalkan dia puasa Ramadan. Yang ketiga, salat surga bagi ibu-ibu, jaga aurat, jangan selingkuh sampai mati. Aurat ibu-ibu, cara menutup aurat daripada wanita itu 2 macam. Pelajaran begini. Pertama, itulah yang disebut kerudung atau jilbab namanya. Yang mewajibkan kerudung atau jilbab Imam Syafi'i. Yang satu macam lagi Imam Malik, cadar. Cadar bagi Imam Malik hukumnya wajib. Cadar bagi Imam Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Sama-sama ada dalam Quran dalilnya. Dalil ni kerudung atau jilbab An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadridna bihumurihinna ala juyubihinna. Bismillah. Hendaklah wanita menjaga pandangannya. 1. Menjaga kehormatan dirinya. Jangan membuka auratnya kecuali kepada orang tertentu. Dan hendaklah mereka wanita itu menutupkan selendang ke wajahnya. Ondo naidok menjilbab ibu-ibu dah. Akun tutup. Indah son parbayan nayak na jolo. Sonon buti. Bukan di kampung begini. Ini masih berdosa, masih nampak aurat. Jilbab
Ini yang wajib menurut Imam Syafi'i. Dalilnya An-Nur ayat 31. Yang satu lagi itu yang namanya cadar, tidak ada yang nampak kecuali mata. Kalau ada orang pakai cadar, yang diikutinya itu paham daripada Imam Malik. Imam Malik mewajibkan, tapi Imam Syafi'i sunat muakkad. Kenapa diwajibkan? Itulah pentingnya menutup aurat. Sehingga Imam Malik, kenapa ini harus ditutup? Orang tergila-gila karena muka. Makanya Imam Malik wajib menutupnya. Lagu pun begitu. Terbayang-bayang wajahmu, karena wajah orang terbayang-bayang. Tidak ada orang terbayang-bayang gara-gara lutut, tidak ada. Terbayang-bayang lututmu, tidak ada. On membense gojolma, ini benar wajib on ditutup. Imam Malik, hati-hatimu. Wanita ini kayak bunga itu. Sehingga Tiaramon pernah mengeluarkan syairnya. Itu untuk wanita agar hati-hati selama kau suci berkata anak gadis, selama itulah kau berharga. Bila musim bunga tiba, halamanku indah berseri, penuh bunga indah mempesona, hati yang tak terperi. Bila musim gugur tiba, bunga jatuh ke bumi juga, hatiku pun iba melihatnya. Nasib bunga tiada lama, begitu juga insan, hidupnya seperti roda, tak obahnya bab bunga. Bila layu tak berharga, on maca tatinang. Bila layu tak berharga, kini sadarlah hai bunga, kau mekar banyak yang memuja. Bila layu di kau tak berharga, nasib bunga tiada lama. Makanya Imam Syafi'i mewajibkan jilbab, Imam Malik mewajibkan cadar. Itu tadi. Pertama jaga sholat, yang kedua puasa, yang ketiga jaga aurat, jangan selingkuh sampai mati, yang terakhir taat pada suami. Bope bahat sumbayang mumain, bahat puasa munadong nabotal, hari-harion ko manutup aurat, mari di pehomar jilbab domaho, hapengan durako dohomar suami, na bisa ho masuk tu surgo. Undi Ngui hubela do ama-amaun harana ama-ama penceramana. Ulang goyak ramu ida mara dua lahang tidak. Tapi padiar majol martata ama may baru taputuk nanu mesti hadir kalian. Imada perlu nada. Kadang remote ini bayoi margorak anak buri tukang remote. Pas kadang ada buri, kadang si istri, maaf dulu ya, kayak minyak goreng yang aktif, dipamasuk minyak goreng tuwali di atas kompor, digorenglah ikan laut, anggonamo sok ikan laut inarasip minyak makan. Kalau ada suaminya itu sajalah bek-bekannya, kalau tidak ada itulah telepon-teleponnya. Oh Tuhan, selalu buruk sangka on madabalani rumah tangga. Maaf, kenapa ini saya bukakan? Kata kawan saya Ustadz Nasrin Abdul Muluk yang di Riau ini, kami berteman tahun 2022, di awal tahun 2022 kasus perceraian di Riau 901 kasus itu di Riau ini. Padahal kaya, punya sawit lebar, bahkan punya perusahaan,
suaminya ganteng, istrinya cantik, rumahnya gedong, rumahnya bertingkat, tapi kok cerai, korban anak-anak. Ada yang tidak beres. Bukan materi, obat di hati. Perlu kita pikirkan. Makanya ada kewajiban suami itu. Ada beberapa hal. Pertama, pakaian. Yang kedua, tempat tinggal. Yang ketiga, makanan. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Di nomor 5 on mahalak nombahat marbulut. Di perhatian. Uang banyak, makanan cukup, serba menu apa saja ada, kulkas ada, mesin cuci ada, motor pribadi ada, kebun lebar ada, gaji berikat-ikat, tapi tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita pikirkan, ada yang tidak beres. Makanya taat pada suami. Harga mati nih. Rupanya, oh Pak Ustadz, rupanya suami tidak ada istilahnya durhaka pada istri. Memang tidak ada dalam hadis. Tapi yang ada, si suami bisa masuk neraka kalau melalaikan tanggung jawab terhadap keluarganya termasuk istrinya. Bisa. Suami yang soleh itu bagaimana? Kadang maaf dulu. Pendapotan ni suami kadang-kadang bisa naik turun. Dikasihkannya mau ke pasar 500.000, kadang-kadang 300.000. Suami soleh tetap sabar, syukur. Kadang-kadang 50.000. Dek, maafkan, saya pun tahu kemanalah uang 50.000. Tapi maklumlah, kami kan semalam mendodos, 8 orang kami mendodos. Buahnya pun buah ujung semua. Dapat kami cuma 400.000, 8 orang kami limpul 1 orang. Saya pun tahu yang 50.000 ini dek enggak dapat apa-apa. Apa kata istri soleha? Syukurlah bang masih ada 50.000. Ini sudah cukup 1 tahun bang, kata istrinya. Heran pula lah suaminya itu. Untuk apalah, kemanalah kau belikan itu? Kalau kita belikan kalender almanak bang, ini cukup 1 tahun ini katanya. Gambaran istri soleha iman perlu satu. Kita pun sebagai suami itu tanggung jawab, pemimpin dalam rumah tangga harus jujur. Ada orang di kampung, nama-nama perempuan di handphonenya bermacam-macam, rahasia. Ada yang dibuat toke batu bakar, ada yang dibuat Kapolres, nomor perempuan. Tapi begitu pun sabauna sajopi ni nabusuk pasti muang. Jujuran berana berharga. Si laki-laki ini setiap dia sholat HP-nya dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Rupanya di satu waktu dia sholat lupa dia menonaktifkan HP-nya. Pas dia di rakaat pertama, HP-nya pun berdiri di atas meja. Sholatnya pun goyang. Unde diangkat ia madalana. Kepala diangkat ia pina. Untung juga lah istrinya ini istri soleha. Apa juga kata istrinya? Palalu mada sumbayang ni, na palalu angkat hati ni, palalu baru tenang bayi na sumbayang. Tapi terdapat juga si suami mau minum kopi, istrinya di kamar mandi, deh buatkan kopi. Homa namang benet tongdongan andoi kamar mandi do pea buti mo. Bayi niya kopi na, gula enggak nampak. Mana gulanya? Di situ di atas meja. Enggak ada kok. Patidawan jero sa media. Bro anak gulu. Ndo madongan gulo inay daw. Dia tuh kehui daw to na gulo ibet ko merek na garam. Rupanya ini gula dikasih mereknya garam. Kok untuk apa? Ini kan gula. Kau taruh mereknya garam. Untuk apa? Supaya jangan dimakan semut bang katanya.
pintar musia dotong dari bayi istri mengajari ho. Siapa yo lo pesame si mengajari ho mada mengajari am. Tadi HP mi pe hubo tu adong di Simarno, tai mar ni do ini ya. Karena juga. Maaf yo lo dah sautik dah. Jujuran mail dah. Jujur dalam rumah tangga. Ndak porno dakinan. Hargai. Ada buruanaha dia. Istri ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dekat ke hati. Istri diciptakan dari tulang rusuk dekat ke hati. Itu tidak. Kenapa si istri tidak diciptakan dari tulang kepala yang paling atas? Karena istri itu bukan untuk disanjung-sanjung saja dan dipuji-puji. Kenapa istri tidak diciptakan dari tulang kaki paling bawah? Artinya itu karena istri itu bukan untuk dihinakan dan dilecehkan dan dikucilkan. Tetapi istri diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati untuk dikasihi dan dicintai. Ini maknanya. Makanya ingat kata Rasul, bisa doa itu narako mara dua lahang dia haran najwa dah hai goraut kamu la yadahudul jannata dayus, tidak masuk surga seorang dayus, kata Nabi. Sahabat bertanya, mahwal dayus, apa itu dayus? Dayus ialah seorang suami yang tidak pernah menegur mengingatkan istrinya tidak sholat, istrinya buka aurat, dibiarkannya, tidak pernah diingatkannya, dinasihatinya. Itu adalah laki-laki dayus. Sekalipun dia sholat dan puasa, dia tidak bisa masuk surga. Kata Nabi, ini janji Nabi, Nabi tidak pernah berdusta. Itulah tadi keluarga Khadijah, rumah tangga Khadijah dan Nabi. Meninggallah Khadijah, didokon mon tahun duka cita, sedih haji dia istri meninggal haji. Itu dia dengan Nabi minta suaka ke negeri Toib. Lalu ke negeri Toib, apa yang diharapkan? Orang-orang negeri Toib melempari Nabi sampai lutut Nabi berdarah-darah mengalir. Rupanya bukit pernah bersumpah kepada Nabi. Apa kata bukit? Tanah. Ya Rasulullah, apabila ada yang menjelekkanmu, menghinakanmu, atau melemparmu sehingga mengeluarkan darah dari tubuhmu mengalir ke tanah, kami tidak minta izin kepadamu ya Rasulullah, kami akan membalas, akan bertindak siapa pelakunya. Berarti dendam. Nabi tidak setuju dendam. Nah, betulnya dendam. Kalau dendam dibalas dendam, kalau kejahatan dibalas kejahatan, persoalan tidak akan selesai sampai ke anak cucu. Maka balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Itu anjuran Allah dan anjuran Rasulullah SAW. Teringatlah Nabi sumpah bukit ketika menetes darahnya, biar bukit tanah tidak bertindak, ditampunglah ini darah. Asulang lalu itu tanah ditampung. Kenapa? Takut balas dendam bukit ditampung. Jadi dilema Bapak, berpikir juga kemanalah ini dibuang. Kalau dibuang ke tanah, bukit bertindak. Dibuang ke sungai di Ayub atap nahipal oleh melalui tutanoi. Akhirnya seorang sahabat bijak, diminumnya darah Nabi. Orang hari Nabi bertanya, mana darah saya? Sudah saya minum ya Rasulullah. Sudah kau minum? Iya. Lantaran darahku sudah kamu minum, kamu tidak akan disentuh oleh api neraka. Itulah mulianya Rasulullah. Jangankan darahmu, maaf jolodongan, kencing Nabi pernah juga diinum Ummu Aiman. Itulah mulianya Nabi. Basarul lakal basar,
Artinya apa itu? Tubuhnya memang manusia biasa, tapi luar biasa. Ludahnya bikin berkah. Ludah kita bawa laknat. Coba dulu ludah yang di samping. Bisa-bisa Marsali sisa umur. Kebetulan Ummu Aiman menginap di rumah Nabi.